Perkenalkan, nama saya Alwi Wahyudi. Saya akan menjelaskan tugas arsitektur perusahaan semester 3. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Jasmine Framework. Sebelum kita membahas apa itu Jasmine Framework, akan lebih baik jika kita mengetahui tentang enterprise arsitektur dan framework yang selanjutnya akan berkaitan dengan Jasmine Framework. Enterprise merupakan sebuah bagian dari dunia nyata yang diimplementasikan ke dalam bentuk basis data. Biasanya enterprise ini merupakan sebuah bentuk pengelolaan dari organisasi. Sedangkan arsitektur merupakan komponen-komponen sebuah sistem yang terdiri dari jaringan, perangkat keras, dan lunak yang distrukturkan sehingga yang dimaksud dengan enterprise arsitektur atau EI merupakan kegiatan perorganisasian data yang dihasilkan oleh organisasi yang kemudian dipergunakan untuk mencapai tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut. Adapun beberapa metodologi pengembangan enterprise arsitektur, yaitu pertama enterprise arsitektur planning, yang kedua TOGAF Architecture Development Method, yang ketiga Enterprise Architecture Strategi, yang keempat Basic Enterprise Architecture Methodology. Selanjutnya, beberapa komponen arsitektur utama Enterprise Arsitektur antara lain: pertama, arsitektur bisnis, menentukan proses bisnis yang menjadi motivator untuk komponen lain. Yang kedua, arsitektur informasi, arsitektur data berupa sekumpulan entitas yang mendukung proses bisnis. Yang ketiga, arsitektur aplikasi, menentukan jenis aplikasi utama dan aplikasi pendukung dalam melakukan bisnis. Arsitektur teknologi, platform teknologi untuk penyediaan lingkungan aplikasi sistem. Ya, selanjutnya kita masuk ke berikut contoh beberapa framework. Yang pertama, Federal Enterprise Architecture Framework. Yang kedua, DoD Architecture Framework. Yang ketiga, Treasury Enterprise Architecture Framework. Yang keempat, The Open Group Architectural Framework. Relasi antara framework dengan enterprise arsitektur, yaitu framework dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi enterprise arsitektur meliputi semua aspek enterprise arsitektur atau aspek-aspek apa saja yang bisa dipenuhi oleh suatu metodologi enterprise arsitektur. Kemudian, sejarah Jasmine Framework. Konsep enterprise arsitektur sendiri muncul pada tahun 1980-an. Saat itu seorang peneliti bernama John Jasmine merupakan bahwa dokumen-dokumen enterprise arsitektur itu bermacam-macam. Ada dalam bentuk tulisan atau teks, diagram-diagram, gambar-gambar, dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang terdiri tersebut kadang-kadang menjelaskan hal yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda. Jasmine Framework. Jadi tujuannya sederhana, yaitu supaya dokumen-dokumen enterprise arsitektur yang banyak itu dapat mudah dimengerti, dikelola, dan dimanfaatkan. Selanjutnya, pengertian Jasmine Framework. Jasmine Framework merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Jasmine Framework dikeluarkan oleh Jasmine Institute for Framework Advancement sebagai hasil pemikiran dari John Jasmine. Framework ini merupakan framework arsitektural yang paling banyak dikenal dan diadaptasikan dan memberikan gambaran yang lengkap dan menetapkan nama yang unik untuk setiap sel dalam Jasmine Framework. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Jasmine Framework. Yang pertama, Jasmine Framework
beberapa standar secara de facto untuk mengklasifikasi artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, struktur logika untuk analisis dan presentasi dari suatu perspektif manajemen. Adapun kekurangan dari Jasmine Framework antara lain tidak ada proses untuk tahap implementasi, sulit untuk diimplementasi secara keseluruhan, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Menyajikan 6 pandangan perspektif. Yang pertama, skop atau preliminary atau perencanaan yang menetapkan objek dalam pembahasan latar belakang, lingkup dan tujuan enterprise. Yang kedua, bisnis atau pemilik, yaitu penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise. Yang ketiga, sistem model atau perancang